Pernahkah kalian mengalami kerusakan Vespa baik ketika sedang touring, perjalanan dalam kota, pergi ke pasar, atau bahkan ketika sedang dongkrok di rumah? Jawabannya pasti pernah. Nah, di video kali ini saya akan membahas kerusakan-kerusakan Vespa yang sering dialami oleh skuteris Indonesia pada umumnya dan sekaligus membahas teori-teori apa saja yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, sebelum saya berlagak menjadi montir dadakan dan memberikan solusi ngawur kepada kalian dan ada kemungkinan kalian mempercayainya, alangkah lebih baiknya mari kita kenal dulu dengan penyakit Vespa. Yang pertama, busi. Kedua, banjir. 3, perapian. 4, kopling loss. 5, persneling jebat. 6, lampu mati. 7, perkawatan putus. 8, kruk as patah. 9, seher jebol. 10, stang seher patah. 11, sil atau lahar kerkas jebol. 12, tromol belakang aus. Nah, setelah kalian mengetahui penyakit Vespa yang saya sebutkan itu, pasti akan timbul pertanyaan, bagaimana cara membetulkan atau mengatasi masalah tersebut? Dan jawabannya adalah paradok. Apa itu paradok? Sederhananya, paradok adalah situasi pernyataan benar dan salah pada saat yang bersamaan. Loh, kok bisa? Ini Vespa, bukan fisika, Bang. Kenapa begitu? Baiklah, mari kita ungkap alasannya. Semua teori-teori permekanikan dan perbengkelan di dunia hanya berdasarkan ilmu paten yang sudah ditetapkan oleh pabriknya, yang kemudian diturunkan oleh para insinyur kepada para bawahannya, dan begitu seterusnya. Dan semua teori itu hanya berlaku kepada produk, baik itu berupa mesin motor, mobil, pemotong rumput, mesin jahit, dan lain-lain. Ketika kondisi barang masih benar-benar presisi, nyaris mirip 99% seperti keluaran pabrik, permasalahannya adalah suatu barang yang sudah rusak, apalagi berumur puluhan tahun, yang masih persis 99% seperti ketika pertama keluar dari pabrik. Jawabannya adalah jarang sekali. Begini penjelasannya, ketika beli suku cadang Vespa original bawaan pabrik atau suku cadang original pabrik, apakah menjamin bahwa barang tersebut benar-benar bisa dipasang menghasilkan fungsi sesuai dengan aslinya? Tentu saja tidak, karena walaupun suku cadang baru itu presisi seperti cetakan pertama sejak motor baru keluar, tapi karena kondisi rumah mesin sudah berumur puluhan tahun hingga menyebabkan salah satu dudukannya, permukaannya, atau lubang bautnya bergeser miring atau bahkan tidak rata, maka suku cadang original tersebut tidak bisa dipasang atau tidak bakalan menghasilkan fungsi yang semestinya. Sampai di sini sudah paham ya? Contoh, ketika busi mati, pasti beli busi baru yang bagus untuk menggantinya. Tapi sebagus apapun businya, kalau alur drat silinder koroknya sudah aus, apalagi miring, maka tidak bakalan menghasilkan fungsi yang benar. Atau ketika platina mati dan beli suku cadang original pabrik impor Itali umpamanya, tapi lubang baut platina yang ada di rumah mesin sudah bergeser sepersekian milimeter, otomatis tidak bakalan menghasilkan fungsi yang sempurna sesuai setelan pabrik. Platina original, lubang baut platina presisi, tapi rotor magnet aus, itu juga menghasilkan fungsi tidak benar. Rotor ganti original, tapi lubang paku rotornya udah bergeser sepersekian milimeter, juga tidak menghasilkan fungsi yang baik. Oke lah, platina ori, lubang baut platina presisi, rotor ori, lubang paku rotor presisi, tapi lahar kruk as sudah aus dan gojlak. Tentu saja hal ini tidak menghasilkan fungsi yang baik. Tarik ke belakang lagi, ternyata rumah lahar kruk as sudah aus, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya satu-satunya solusi yang benar-benar bisa memfungsikan semuanya secara presisi adalah ganti semuanya, alias ganti mesin baru. Tenang, ganti mesin baru adalah solusi bagi yang benar-benar udah merasa lelah dengan mesin lamamu hingga menimbulkan keputusasaan dan frustasi. Namun bagi kebanyakan orang Indonesia yang pintar, kreatif, dan banyak akal, termasuk ngakalin orang lain, tentu solusi berdasarkan teori para insinyur pabrikan itulah yang tetap menjadi acuan. Yah, walaupun kadang tidak semua teori itu bisa berjalan dengan baik ketika praktek di lapangan, di mana kondisinya kadang serba mendadak rusak di jalan, di kantor, di rumah, di pasar, atau bahkan di pinggiran hutan. Jadi, kita memang tidak bisa memperbaiki Vespa yang sudah berumur puluhan tahun sepresisi bawaan pabrik ketika fresh keluar dari dealer. Namun, kita bisa membuat Vespa buntutmu setidaknya menjadi enak, nyaman, bahkan justru melebihi bawaan pabrik. Setidaknya itu menurutmu dan menurut ide kreatifmu. Perbanyaklah keluar mengendarai Vespa kesayanganmu, entah itu pergi ngantor, sekolah, ke pasar, touring luar kota, luar pulau, atau bahkan ke luar negeri. Karena dengan banyaknya mengendarai Vespa, maka semakin banyak pula penyakit Vespa yang kalian dapatkan, dan semakin banyak pula solusi praktek untuk menyembuhkan sakit Vespamu. Sampai di sini udah paham kan? Kalau belum paham, ulangi lagi video ini sampai benar-benar paham, karena saya sendiri juga tidak paham dengan apa yang saya ucapkan. Wassalamualaikum. Salam olahraga.